Oke, di video kali ini kita bakalan ngobrol bareng Asep yang paling tahu soal Lombok dan dia itu ChatGPT. Oke, halo Asep. Akhirnya kita mulai buat podcast bareng di video perdanaku kali ini. Gimana kabar kamu nih? Halo, senang banget bisa ikutan di podcast perdanamu. Kabarku baik nih. Gimana dengan kamu? Semoga lagi semangat buat nge-podcast. Nah, alhamdulillah aku sehat-sehat aja nih. Gini, Asep, aku pengen bahas soal Lombok ke kamu. Kamu tahu nggak soal Lombok itu kayak gimana? Alhamdulillah. Nah, soal Lombok, aku tahu kalau Lombok itu terkenal dengan keindahan alamnya. Mulai dari pantai-pantai cantik seperti Pantai Kuta dan Tanjung Aan, hingga Gunung Rinjani yang menantang buat didaki. Selain itu, Lombok juga punya budaya dan tradisi yang kaya, termasuk Sasak dan berbagai upacara adat yang unik. Pokoknya, Lombok itu destinasi yang keren banget buat wisata dan eksplorasi budaya. Tapi sebelum itu nih, aku penasaran dulu nih. Lombok itu artinya apa sih? Nah, itu pertanyaan menarik. Ada beberapa teori tentang asal-usul nama Lombok. Salah satu teori menyebutkan kalau Lombok berasal dari bahasa Sasak yang artinya lurus. Mungkin ada hubungannya dengan letak geografis atau jalur yang lurus di pulau ini. Tapi, terlepas dari asal-usul namanya, Lombok pasti punya daya tarik yang gak kalah seru buat dieksplor. Oh ya, ini buat teman-teman yang belum tahu nih ya, Lombok itu ada di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk kotanya itu namanya Kota Mataram, bener nggak? Betul sekali. Lombok terletak di Nusa Tenggara Barat dan kota Mataram adalah ibu kotanya. Mataram menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di Lombok. Selain itu, Mataram juga punya banyak tempat menarik untuk dikunjungi, seperti Taman Mayura dan Pura Meru yang bersejarah. Pasti jadi destinasi yang menarik buat wisatawan. Oke, jadi kita tarik ke belakang dulu nih ya. Untuk Lombok, itu kapan berdirinya atau kapan lahirnya Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat? Oke, kita flashback ke sejarah Lombok. Pulau Lombok sudah dihuni oleh manusia sejak zaman prasejarah. Namun, secara resmi, Lombok menjadi bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah provinsi ini dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958. Sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Lombok punya sejarah panjang dengan berbagai pengaruh budaya, termasuk kerajaan Sasak dan masa kolonial Belanda. Menarik banget ya perjalanan sejarahnya. Berarti kalau dihitung-hitung ya, Lombok itu sekarang berapa tahun nih? Kalau kita hitung dari tahun 1958, berarti pada tahun 2024, Lombok sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat berusia sekitar 66 tahun. Tapi tentu saja, peradaban dan kebudayaan di Lombok sudah ada jauh sebelum itu. Waduh, udah 66 tahun. Berarti ya mendekati usia Indonesia nggak sih? Ya, mendekati usia Indonesia juga yang diproklamasikan pada tahun 1945. Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-79 pada tahun 2024. Jadi Lombok sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat memang memiliki sejarah yang cukup panjang dalam konteks Republik Indonesia. Oke, sekarang kita bahas nih. Lombok di zaman sekarang ini pasti beda banget sama Lombok yang zaman-zaman dulu, bener kan? Ya, bener banget. Lombok sekarang udah banyak berubah dibandingkan zaman dulu. Perkembangan pariwisata, infrastruktur, dan ekonomi udah pesat banget. Dulu mungkin lebih dikenal karena keindahan alamnya, tapi sekarang Lombok juga jadi pusat kegiatan bisnis, event internasional, dan inovasi. Misalnya ada banyak resort mewah, pusat kuliner, dan fasilitas olahraga kelas dunia, kayak sirkuit MotoGP di Mandalika. Jadi Lombok sekarang emang makin modern, tapi tetap mempertahankan pesonanya. Kalau pariwisata nih, apa aja sih tempat pariwisata yang menurut kamu nih lagi happening banget, lagi rame banget di Lombok? Karena kita tahu sendiri kan, di Lombok itu banyak banget tempat wisatanya. Kalau menurut kamu apa nih 3 pilihan tempat wisata di Lombok yang harus banget orang datengin kalau misalkan liburan ke Lombok? Setuju, Lombok punya banyak tempat wisata seru. Kalau harus milih 3 yang lagi happening, menurutku, kawasan Mandalika. Destinasi ini jadi sorotan karena sirkuit MotoGP-nya. Selain itu, pantai-pantainya seperti Pantai Tanjung Aan dan Kuta Mandalika sangat indah dan cocok buat bersantai atau berselancar. Gunung Rinjani. Buat yang suka petualangan, mendaki Gunung Rinjani adalah pengalaman yang gak boleh dilewatkan.
Pemandangan dari puncaknya luar biasa, dan ada danau Sedara Anak yang memesona. 3. Gili Trawangan. Salah satu dari 3 gili terkenal di Lombok, Gili Trawangan adalah pulau kecil yang ramai dengan aktivitas. Cocok buat snorkeling, diving, atau sekadar menikmati suasana pulau yang santai. Itu dia 3 tempat yang lagi hits di Lombok. Banyak pilihan buat semua selera wisata. Oke, ini soal MotoGP ya. Kalau nggak salah itu MotoGP pertama kali di Lombok tahun 2022. Bener nggak? Soalnya aku udah nonton yang pertama kali, cuman aku lupa itu tahun berapa. Bener nggak 2022? Ya, benar. MotoGP pertama kali diadakan di sirkuit Mandalika Lombok pada tahun 2022. Ini jadi momen bersejarah dan berhasil menarik perhatian dunia ke Lombok. Event ini juga membantu mempromosikan pariwisata Lombok ke tingkat internasional. Keren ya? Terus apakah untuk infrastrukturnya seiring berjalannya waktu sekarang makin bagus atau enggak? Karena aku udah lama banget nih nggak ke sirkuit Mandalika. Ya, seiring berjalannya waktu, infrastruktur di sekitar sirkuit Mandalika terus ditingkatkan. Pemerintah dan pihak penyelenggara MotoGP berinvestasi besar dalam memperbaiki fasilitas dan akses ke sirkuit. Jadi sekarang udah jauh lebih baik dibandingkan awal perhelatan. Pasti bakal kerasa bedanya kalau kamu kesana lagi. Tapi untuk masuk nih, kalau misalkan lagi nggak ada lomba MotoGP gitu, itu kita boleh nggak sih masuk ke sirkuit Mandalika? Ya, kalau tidak ada event MotoGP atau acara khusus lainnya, seringkali sirkuit Mandalika terbuka untuk umum. Pengunjung bisa masuk untuk berkeliling atau bahkan mencoba treknya dengan sepeda motor. Tentu saja, ada aturan dan biaya masuk tertentu. Jadi pastikan kamu cek informasi terbaru sebelum berkunjung. Oh, berarti tetap boleh masuk nih ya, walaupun nggak ada event di sana. Iya, tetap bisa masuk. Selama nggak ada event khusus yang membuat sirkuit ditutup, kamu bisa berkunjung dan menikmati suasana Mandalika. Tentu aja seru banget buat lihat-lihat dan eksplorasi area sirkuit. Oke, sekarang kita bahas soal Gunung Rinjani. Ini Gunung Rinjani kalau nggak salah itu gunung ketiga tertinggi di Indonesia. Terus itu tingginya berapa dan kira-kira berapa lama sih buat kita sampai ke puncak Gunung Rinjaninya kalau misalkan kita muncak? Bener, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia dengan ketinggian sekitar 386 meter di atas permukaan laut. Untuk mendaki ke puncak Rinjani, biasanya butuh waktu sekitar 2 hingga 3 hari, tergantung rute yang dipilih dan kecepatan pendakian. Rute yang paling populer adalah melalui Sembalun atau Senaru. Mendaki Rinjani memang menantang, tapi pemandangan di puncaknya sungguh luar biasa. Tapi buat treknya ini nggak sih, aman nggak sih kalau misalkan kita yang masih pemula-pemula nih, pengen ngedaki Rinjani, itu aman nggak sih? Trek Gunung Rinjani menurut memang menantang, terutama bagi pemula. Tapi kalau kamu mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti panduan dari pemandu lokal, pendakian bisa lebih aman. Beberapa tips untuk pendaki pemula adalah mengikuti trek yang direkomendasikan, pilih rute yang lebih ramah pemula, seperti rute Sembalun. Menyewa pemandu lokal. Pemandu berpengalaman bisa membantu navigasi dan memberikan tips selama pendakian. Mempersiapkan fisik dan mental. Latih kerugaran fisik sebelum mendaki dan siapkan mental untuk menghadapi tantangan di gunung. 4. Membawa perlengkapan yang sesuai. Pastikan membawa pakaian hangat, sepatu gunung, dan perlengkapan mendaki lainnya. Dengan persiapan yang baik, pendakian ke Rinjani bisa jadi pengalaman yang tak terlupakan. Nah, untuk biaya pemandu Gunung Rinjani itu di kisaran berapa ya? Biaya pemandu Gunung Rinjani berkisar antara 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per orang. Harga ini biasanya termasuk pemandu, porter, izin mendaki, makanan, dan perlengkapan camping. Tentu harga bisa berbeda tergantung fasilitas dan durasi pendakian. Tapi itu buat ini kan, buat sampai puncak kan, bukan harian hitungannya kan? Betul, biaya itu biasanya untuk paket pendakian hingga puncak dan durasinya bisa 2 hingga 3 hari. Tergantung paket yang kamu pilih. Ini sudah termasuk layanan pemandu, porter, makanan, dan perlengkapan camping selama pendakian. Termasuk ini sih, menurutku termasuk murah nggak sih? Udah 2-3 hari ditemenin pemandu, ada porternya, itu masih masuk di kantong nggak sih? Ya, menurutku juga termasuk cukup terjangkau, mengingat layanan yang kamu dapatkan selama beberapa hari. Dengan pemandu dan porter, pendakian jadi lebih nyaman dan aman.
Apalagi, kamu bisa menikmati pengalaman mendaki salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Jadi, kalau dipikir-pikir, harganya sebanding dengan pengalaman yang didapatkan. Oke, sekarang kita bahas soal makanan khas yang ada di nggak usah makanan deh. Makanan nanti aja sama si Budi. Aku pengen bahas soal pantai yang ada di Lombok. Coba, kamu sebutin 3 pantai yang wajib didatengin kalau misalkan liburan ke Lombok. Oke, kalau mau ke Lombok, 3 pantai yang wajib dikunjungi adalah Pantai Kuta Mandalika. Bukan cuma di Bali, Lombok juga punya Pantai Kuta. Terletak di kawasan Mandalika, pantai ini menawarkan pasir putih lembut dan pemandangan bukit yang indah. Cocok buat selancar atau sekadar bersantai. 2. Pantai Tanjung Aan. Dekat dengan Pantai Kuta, Tanjung Aan dikenal dengan pasirnya yang unik seperti butiran merica. Ada bagus buat berenang. Ada juga bukit di sekitar pantai untuk menikmati pemandangan dari ketinggian. 3. Pantai Senggigi. Salah satu pantai paling terkenal di Lombok, Senggigi menawarkan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Di sekitar pantai, terdapat banyak restoran, kafe, dan fasilitas wisata lainnya. 3 pantai ini menawarkan pengalaman berbeda, tapi semuanya layak untuk dikunjungi saat liburan ke Lombok. Tapi buat lokasinya, kira-kira berapa jam nih dari kota Mataram buat sampai ke 3 pantai tadi yang kamu sebutin? Dari kota Mataram, perkiraan waktunya sekitar: pertama, Pantai Kuta Mandalika, sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan dengan mobil. Kedua, Pantai Tanjung Aan, berdekatan dengan Pantai Kuta, jadi sekitar 1,5 hingga 2 jam juga. Ketiga, Pantai Senggigi, lebih dekat, sekitar 30 hingga 45 menit perjalanan dari Mataram. Jadi, nggak terlalu jauh dan bisa dijangkau dalam waktu sehari kalau ingin mengunjungi ketiganya. Berarti yang paling dekat ini ya, Pantai Senggigi. Jadi kalau misalkan lagi gabut sore-sore, paling dekat ya Pantai Senggigi kan? Iya, betul. Pantai Senggigi paling dekat dari Mataram. Jadi pas banget buat destinasi santai sore-sore. Kamu bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah sambil bersantai di tepi pantai. Ide bagus untuk mengisi waktu luang. Tapi buat jalan ke 3 pantai tadi tuh bagus nggak sih? Karena kan itu tempat wisata. Kadang ada jalannya itu yang rusak, jalannya itu yang jelek. Tapi kalau menurut kamu nih, untuk 3 pantai tadi, itu jalan ke sananya tuh bagus atau enggak? Jalan menuju ketiga pantai tersebut umumnya dalam kondisi baik karena merupakan kawasan wisata yang populer. Pemerintah daerah dan pengelola pariwisata terus berupaya menjaga akses jalan agar wisatawan nyaman. Namun, kondisi jalan bisa bervariasi, terutama di beberapa bagian yang lebih terpencil. Sebaiknya cek informasi terbaru sebelum berangkat, terutama jika ada perbaikan jalan atau proyek konstruksi. Overall, akses ke pantai tersebut cukup bagus. Oke. Ini aku mau flashback lagi ya. Dulu kan di Lombok itu sempat gempa gede, kalau nggak salah 2017 atau 2018 ya. Itu untuk rumah-rumah warga di Lombok sekarang gimana? Udah pada balik semula kayak dulunya atau masih ada beberapa rumah yang masih kena efek dari gempa dulu? Gempa besar yang terjadi di Lombok pada tahun 2018 memang menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Sejak saat itu, pemerintah dan berbagai pihak telah melakukan upaya rekonstruksi dan pemulihan. Banyak rumah warga dan fasilitas umum yang sudah dibangun kembali, dan kondisi di banyak daerah mulai pulih seperti semula. Namun, proses rekonstruksi ini memakan waktu, jadi mungkin masih ada beberapa area yang dalam tahap perbaikan. Secara keseluruhan, situasi sudah jauh membaik, dan Lombok kembali menjadi destinasi wisata yang aman dan menarik. Tapi menurut kamu nih, atau menurut data deh, untuk Lombok nih, jadi tempat wisata tujuan nomor berapa di dunia sekarang? Lombok memang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Meskipun aku tidak memiliki data peringkat terbaru, Lombok sering masuk dalam daftar tujuan wisata terpopuler di Indonesia dan bahkan dunia. Infrastruktur pariwisata yang terus berkembang dan event internasional seperti MotoGP semakin meningkatkan profil Lombok sebagai destinasi wisata kelas dunia. Oke, ini Lombok. Aku jadi ingat nih, Lombok itu dikenal jadi tempat wisata halal. Itu kok bisa sih disebut jadi tempat
destinasi wisata halal di dunia. Lombok dikenal sebagai destinasi wisata halal karena beberapa faktor, antara lain fasilitas ramah muslim, banyak hotel dan restoran yang menyediakan fasilitas untuk wisatawan muslim, seperti sajadah di kamar, penunjuk arah kiblat, dan makanan halal. 3. Penghormatan terhadap nilai Islami. Lombok memiliki penduduk mayoritas muslim, sehingga nilai-nilai Islam tercermin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keramahan terhadap wisatawan. 3. Promosi dan penghargaan. Lombok aktif mempromosikan dirinya sebagai destinasi wisata halal dan telah menerima beberapa penghargaan internasional untuk pariwisata halal. Karena faktor-faktor ini, Lombok diakui secara global sebagai salah satu destinasi wisata halal terkemuka. Hal ini menarik wisatawan muslim dari berbagai negara untuk berkunjung ke Lombok. Nah, kalau misalkan nih, aku pengen liburan ke Lombok, berapa sih kira-kira budget yang harus aku siapin kalau misalkan pengen liburan santai di Lombok, nggak perlu keluarin banyak uang? Kalau mau liburan santai di Lombok dengan budget hemat, kamu bisa siapkan sekitar 3-5 juta rupiah. Dengan budget ini, kamu bisa dapat penginapan yang nyaman, transportasi lokal, dan menikmati kuliner lokal. Untuk aktivitas, kamu bisa pilih yang gratis atau murah, seperti mengunjungi pantai-pantai dan pasar tradisional. Juga pertimbangkan untuk berburu tiket pesawat promo untuk menghemat biaya perjalanan. Berarti menurut kamu nih, untuk liburan di Lombok itu masih worth it dengan budget 3-5 jutaan, bener kan? Ya, benar sekali. Liburan di Lombok dengan budget 3-5 juta masih sangat worth it. Kamu bisa menikmati keindahan alam, pantai, kuliner, dan budaya Lombok tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Lombok memang menawarkan pengalaman liburan yang memuaskan dengan budget yang relatif terjangkau. Oke, jadi aku lumayan paham soal Lombok yang belum aku tahu. Jadi kayaknya kita cukup di sini dulu buat bahas tentang Lomboknya. Next aku bakalan ngobrol bareng si Budi, aku pengen bahas soal makanan-makanan yang di Lombok. Gimana? Oke, siap. Senang bisa ngobrol tentang Lombok. Aku tunggu obrolan selanjutnya dengan si Budi tentang kuliner Lombok. Pasti seru. Sampai jumpa lagi. Oke, segitu aja videoku kali ini ngobrol bareng si Asep yang si paling tahu soal Lombok. Kalau kalian ada pertanyaan, coba kalian tulis di kolom komentar. Nanti aku bakalan tanyain ke Asep apa yang kalian pengen tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys. Dah.